Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Indonesia akhirnya buka suara terkait tragedi penembakan yang menyasar rakyat Gaza yang tengah mencari bantuan. Dilaporkan lebih dari 110 warga Gaza gugur dalam tragedi berdarah ini. Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia langsung bersuara sangat keras mengkritik berbagai pihak yang masih saja diam melihat tragedi yang begitu nyata, melihat tragedi yang begitu memilukan di tanah Palestina. Dan teman-teman semua, hari ini kita sudah mendapatkan press release resminya dari Kementerian Luar Negeri, khususnya ini pernyataan langsung dari Menteri Luar Negeri kita yang dirilis dari artikel NU Online. Di artikelnya yang berjudul Indonesia Pertanyakan Komitmen PBB Tuntaskan Tragedi Kemanusiaan di Palestina. Tanpa panjang lebar teman-teman, kita bakal cek dulu pernyataan resmi dari Menteri Luar Negeri kita terkait tragedi yang menewaskan lebih dari 100 warga Gaza dalam tragedi tersebut. Dilansir dari NU Online, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengutuk penembakan warga sipil Palestina oleh pasukan Israel di Gaza yang telah mengakibatkan sekurangnya 100 warga sipil gugur yang sedang mencari bantuan kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan ini telah menimbulkan kecaman dan keprihatinan yang sangat mendalam dari pihak Indonesia. Indonesia mengecam keras penembakan warga sipil Palestina oleh Israel di Gaza yang membuat sekurang-kurangnya 100 orang gugur saat mereka sedang mencari bantuan kemanusiaan. Demikian pernyataan tertulis Kemenlu RI melalui platform X, dilansir Senin 4 Maret 2024. Kemenlu RI juga menyoroti tragedi kemanusiaan ini telah menyentuh hati nurani dunia dan menanyakan apakah hal ini belum cukup bagi Dewan Keamanan PBB untuk segera menekan resolusi gencatan senjata. Apakah tragedi kemanusiaan ini belum cukup bagi Dewan Keamanan PBB menyepakati resolusi mengenai gencatan senjata? Tulisnya. Indonesia mengingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa tidak ada satu negara pun yang berada di atas hukum. Selain itu, Indonesia mendesak negara-negara untuk menghentikan bantuan senjata ke Israel demi keadilan dan juga kemanusiaan. Seperti diketahui, Israel telah melancarkan serangan brutal kepada warga Palestina di Gaza, Palestina sejak perang meletus pada 7 Oktober 2023 lalu. Belum lama ini bahkan pasukan Israel dilaporkan menembaki warga Gaza yang tengah berkerumun di area lintas truk pengiriman bantuan pada Kamis 29 Februari 2024 waktu setempat. Militer Israel memberondong warga dengan senjata ketika ribuan warga yang lapar mengepung konvoi 38 truk bantuan. Serangan ini menyebabkan lebih dari 100 orang gugur dan juga ratusan lainnya terluka, termasuk beberapa orang yang juga harus terlindas truk. Mengomentari hal itu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Gus Yahya menilai persoalan kemanusiaan di Palestina, baik di Gaza maupun tepi barat, memerlukan konsolidasi politik internasional yang sangat solid. Diperlukan konsolidasi politik internasional yang lebih kuat karena blocking politik ini yang memang Masya Allah ini sebetulnya tidak bisa diterima secara kemanusiaan atas apa yang terjadi di Gaza dan di tepi barat, ujar dia. The occupation has become an instrument to suppress such a fundamental right. This court, in its opinion on the wall, as well as the UN Security Council and General Assembly in their resolution, have reaffirmed from time to time the status of Israel as an occupying power. The occupation has been prolonged and enabled by Israel's series of breaches of its obligation under international law, including international humanitarian law and international human rights law. Now allow me to elaborate the following. First, the Israeli occupation is a result of an unjustified use of force. Therefore, the occupation should be unlawful from the beginning and continues to be so. The use of force by Israel could not be justified under the guise of self-defense. It is also in breach of the principle of necessity and proportionality.
It is indeed against the prohibition of aggression, a peremptory norm of international law from which no derogation is permitted. Second, the illegal annexation of the OPT. As an occupying power, Israel is legally obliged to keep its occupation temporary. This has been violated by Israel as it has been attempting to make its occupation permanent and also to annex part of the occupied territory. As a matter of law, under no circumstances shall Israel be allowed to annex any part of the occupied territory. The UN Security Council, in its various resolutions, has reaffirmed the established principle that acquisition of territory by war is inadmissible. It is an absolute principle that applies even in circumstances where war has been resorted to lawfully, such as in self-defense, which is certainly not the case of Israel. Israel's transgression to international law does not stop there, as it has declared that Jerusalem is the eternal, undivided capital of Israel. Not only are these actions unlawful, they are also highly prejudicial to the prospect of a two-state solution. Third, continued expansion of illegal settlement. The policy of Israel in transferring its own population and forcibly displacing Palestinians from the occupied territory contravenes. Soal kemanusiaan tidak ada yang bisa diterima sebetulnya, tapi peta kekuatan politik global masih sedemikian global sehingga upaya menyelesaikan masalah ini masih menghadapi berbagai kesulitan, maka diperlukan konsolidasi yang lebih kuat jelasnya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video informasi dari Supreme Detector. Nantikan update menarik lainnya di Supreme Detector dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.